Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Semanka Podcast, Learning, Inspiring, and Powering. Nah, di sini kita akan membahas putar SGT atau Semankas Got Talent, yakni sebuah acara yang baru-baru ini berlangsung di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Kita juga kedatangan tamu yang berperan penting dalam acara SGT ini. Silahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Rara Kirana dari kelas 11-1 sebagai Wakil Ketua Pelaksana Semankas Got Talent. Oke, halo Kak Rara. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih kegiatan-kegiatan atau sesuatu seputar SGT ini? Jadi SGT ini tuh atau yang singkatan dari Semankas Got Talent ini tuh kegiatan yang dimana kita tuh mengadakan lomba gitu. Ada 3 cabang lomba di sana tuh. Ini tuh merupakan program kerja sekolah, namun termasuk program kerja OSIS juga. Ini tuh termasuk kolaborasi antara Sekbid 4 dan Sekbid 8. Wow, ini merupakan kolaborasi dari banyak pihak ya. Kalau menurut kakak sendiri, apa sih keterkaitan dalam kolaborasi antara Sekbid 4 dan juga Sekbid 8 ini? Jadi untuk keseluruhan itu SGT itu emang Sekbid 4, emang program kerja Sekbid 4, tapi Sekbid 8 tuh ada di bidang seninya. Jadi Sekbid 4 bisa dibilang itu ngambil di akademik dan olahraganya. Oke. Nah, Sekbid 8 itu ngambil di seninya. Nah, kakak bilang kan ada 3 mata lomba, 3 bidang mata lomba. Nah, kalau boleh tahu dari ketiga ini apa aja sih lomba yang ada di setiap bidang nih, Kak? Jadi untuk keseluruhan itu ada 18 mata lomba ya. Wow. Ada 4. Ada 4 mata lomba untuk bidang olahraga, 1 e-sport, dan 10 mata lomba seni, 3 mata lomba akademik. Wow, keren banget dong. Tepuk tangan dulu dong. Di luar mata lomba yang sangat banyak ini, ada orang-orang yang berperan penting sebagai pelaksana, yakni Kak Rara dan juga rekan-rekannya. Nah, kalau boleh tahu, di luar Kak Rara sebagai wakil ketua pelaksana, siapa aja sih yang terlibat dalam kepanitiaan ini yang mungkin membantu nih kelancaran dari acara SGT sendiri? Tentu saja ya, untuk keseluruhan itu yang paling berperan penting itu anggota OSIS dan MPK. Yang dimana mereka tuh menyiapkannya dengan sangat kompak dan penuh perjuangan. Keren ya. Nah, kalau untuk yang berpartisipasinya nih Kak, yang ikut beberapa lomba atau mungkin yang ikut keseluruhan lomba, itu siapa aja sih yang boleh? Jadi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangnunggal diperbolehkan. Oke, tanpa terkecuali ya? Ya, tanpa terkecuali. Kalau boleh bertanya nih, apa sih mungkin ada perbedaan nih dari setiap angkatan atau setiap kelas untuk mata lomba gitu Kak? Kalau untuk perbedaan di setiap angkatan ya, jadi kelas 12 itu hanya diperbolehkan mengikuti perlombaan di bidang olahraga. Itu pun hanya beberapa. Dan untuk kelas 10 dan 11 bisa mengikuti semuanya, 18 mata lomba itu. Oke, kenapa sih Kak kelas 12 ini dipisahkan gitu? Hanya beberapa aja yang ikut? Karena seperti yang kita tahu ya, kelas 12 itu sibuk gitu. Nah, akan menghadapi ujian untuk masuk perguruan tinggi. Jadi kami hanya memperbolehkan mereka untuk mengikuti olahraga untuk menghibur. Oke, jadi selain itu juga saya kira mungkin kalau kelas 12 ikut itu cukup tidak adil ya. Mengingat mereka itu lebih berpengalaman mungkin. Jadi tidak ada kesempatan untuk kelas 10 mengejar. Ya, dan juga tujuan kita Ada Semankas Got Talent itu untuk ngambil ke tingkat selanjutnya. Sementara untuk kelas 12 kan sebentar lagi mau keluar. Jadi kita ambil kelas 10 dan 11-nya. Oke, ke tingkat selanjutnya itu seperti apa nih Kak? Misal ada LDBI, Lomba Debat Bahasa Indonesia, atau NSDC, dan FLS 2N. Jadi setiap mata lomba dari SGT ini memiliki mungkin juara ya yang akan diambil oleh sekolah untuk ke tingkat selanjutnya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih atau mungkin adakah contoh yang mungkin sangat unggul dari kejuaraan-kejuaraan SGT ini di bidang-bidang selanjutnya yang lebih tinggi? Ada nih, misal di LDBI di tahun kemarin kita di SGT ini ada kelas 12.5 yang sekarang tuh jadi kelas 12.5, dulunya 11.5. Ada Aiki dan kawan-kawannya. Nah, mereka itu mengikuti LDBI dan Aiki ini berhasil menjadi pembicara terbaik sampai tingkat nasional. Wow, tepuk tangan dong untuk salah satu juara dari SGT yang kemungkinan berkembang lagi di tingkat-tingkat selanjutnya. Ini itu baru satu ya, baru satu mata lomba, belum lagi lomba-lomba yang lainnya di bidang seni, olahraga yang mungkin memiliki juara yang lebih tinggi. Nah, menurut Kakak, apa sih kesulitan Kakak dalam menghadapi acara ini sebagai wakil ketua pelaksana? Nah, kesulitannya itu ada di mana kita ini kan sebagai sebagai OSIS, gitu. Kita sebagai OSIS juga kan menyusun
kegiatan ini. Namun secara tidak langsung kita juga menjadi peserta. Nah, jadi kesulitannya tuh ada di mana kita menjadi panitia sekaligus menjadi pesertanya. Mungkin dalam hal mengatur waktu ya, Iya. Kak. Nah, Kakak bilang sendiri kan kalau Kakak sendiri juga peserta dan juga panitia. Nah, sebagai panitia nih, Kakak itu mempersiapkannya dari kapan sih? Sebenarnya normalnya itu harusnya dari 3 bulan sekali, tapi kita mulai dari November. Jadi dari awal November. November lalu dilaksanakan Desember, berarti Cuma hanya sebulan. Wow. Di luar itu dengan hasil kegiatan yang sangat maksimal, saya rasa kita perlu tepuk tangan untuk seluruh anggota panitia yang terlibat. Nah, kalau tadi kan persiapannya nih. Nah, kalau hari hanya itu kapan dan berapa lama nih dilaksanakannya? Jadi hari haknya itu ada kemarin hari Rabu tanggal 11. Nah, sampai sekarang tanggal 20. Namun untuk pelaksanaannya itu lebih tepatnya sampai kemarin tanggal 19 Desember. 19 berarti hari Rabu. Kamis. Oh, Kamis. Oke. Nah, hari Jumat ini selain pembagian kejuaraan ada juga nih kan pembagian rapot ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih OSIS mengatur kedua acara yang memang keduanya itu melibatkan OSIS nih? Nah, sebenarnya kalau kayak gini tuh lebih ditingkatkan lagi komunikasi dengan Wakaseknya ya. Karena kan ini pembagian rapot itu acara sekolah dan ini juga acara OSIS. Sekaligus acara sekolah juga. Jadi tambah aja gitu komunikasi sama Wakaseknya. Jadi semaksimal mungkin semua orang itu bergerak di bidang-bidangnya masing-masing nih ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kan ini acara tentunya di sekolah ya, SMA Negeri 1 Karangnunggal. Kalau boleh tahu untuk tempat-tempatnya sendiri nih di mana saja seperti itu, Kak? Di mana saja? Ya, berlangsungnya setiap lomba mungkin di mana? Jadi SMA Negeri 1 Karangnunggal ini kan luas. Jadi kami jadi terlibatnya itu cukup banyak ya, tidak bisa disebutkan satu-satu karena melibatkan banyak kelas. Tapi intinya ada di SMA atau mungkin ada di luar juga? Hanya ada di SMA. Oh, jadi seluruhnya terfasilitasi oleh SMA ya? Oke, keren sekali. Nah, kenapa sih ada SGT ini di sekolah gitu? Ya, seperti yang tadi saya sebutkan di tujuan. Jadi untuk kita mengambil siswa-siswi yang berbakat baik di bidang seni, akademik, dan olahraga untuk bisa lanjut ke tingkat selanjutnya seperti O2SN, FLS2N, SDC, LDBI. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih di luar itu apakah ada nih lomba-lomba yang tidak ada ke tingkat selanjutnya, mungkin hanya ada di SGT ini? Tidak ada. Semuanya tingkat keselanjutnya. Jadi semuanya ini untuk mencari ajang, untuk mencari juara di ajang berikutnya ya. Oke, keren sekali. Kalau Kakak sendiri nih, bagaimana sih perasaannya sebagai wakil ketua pelaksana, atau mungkin bagaimana kesulitan atau mungkin keseruan atau perasaan-perasaan Kakak tentang SGT ini selama berlangsung? Iya, sekarang tuh lega banget gitu karena memang saya ini walau saya sebagai panitia inti juga, saya juga sebagai peserta gitu. Jadi sulitnya itu ketika saya tuh harus menanggung beban bahwa harus menang atau kayak gitu loh. Iya, jadi di balik beban kita harus memperlancar SGT, ada juga kita menanggung beban kelas ya. Mungkin lebih tepatnya kita mencari juara gitu ya. Nah, kalau Kakak sendiri nih, kan dari kepanitiaan itu ada peserta juga nih. Untuk penilaiannya, mohon maaf, apakah mungkin peserta yang merupakan panitia tahu bagaimana penilaian di balik layar ataukah bagaimana? Tidak, jadi itu untuk penilaian itu khusus dari juri dan juga panitianya masing-masing, panitia LDBI, panitia dan panitia lainnya. Jadi untuk seluruh peserta itu tidak mengetahui. Jadi tetap kita pun sebagai peserta pun tidak mengetahui apa-apa walau kita sebagai OSIS MPK. Jadi tidak ada kebocoran ya. Jadi semuanya itu adil ya, seperti itu. Nah, untuk Kakak sendiri nih, selain Kak Rara kan, kalau boleh tahu siapa aja nih yang terlibat langsung atau mungkin panitia inti dalam SGT ini? Jadi panitia intinya tuh ada penanggung jawab, yaitu ketua OSIS dan ketua MPK kita, Kak Nabil dan Kak Raffi. Serta ada ketua pelaksana, itu dari Sekbid 4, Kak Goli, dan juga ada wakilnya Kak Guntur. Nah, saya ini sebagai perwakilan dari Sekbid 8 di bidang seni. Oke, jadi tak lupa juga ya, kita jangan lupakan sekretaris dan bendahara yang sangat berkontribusi banyak di kegiatan ini. Setahu saya nih ya, saya juga sebenarnya OSIS gitu. Jadi di balik orang-orang yang sangat aktif di lapangan ada juga kedua peran itu ya, di balik layar, di balik ruangan yang pusing seperti itu. Paling pusing. Nah, untuk Kakak sendiri nih,
kalau boleh nih memilihnya antara menjadi panitia yang baik atau mungkin mengejar kejuaraan, mana yang lebih penting menurut kakak? Kalau bisa keduanya, kenapa enggak? Jadi tetap sih, kalau sebagai panitia pun saya berusaha untuk bisa berkontribusi banyak. Dan sebagai anak kelas pun yang harus mengikuti sebagai peserta pun saya melakukan lumayan banyak hal gitu. Oke, jadi balance ya, Ya, antara kepanitiaan dan sebagai peserta. Dan di luar itu juga tidak ada yang namanya mungkin aku panitia dan aku juara, enggak ya. Nggak Jadi ada. penilaiannya tetap murni sebagai dari juri gitu. Oke, jadi berkompetisi sesuai kemampuannya masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk kakak sendiri nih, menurut kakak adakah harapan atau mungkin ucapan untuk SGT 2024 dan juga untuk SGT 2025? Mungkin kesan saya untuk 2024 ini cukup lumayan berat ya sebagai mungkin karena sebagai kakak tingkat ya yang mengurus acara ini dengan keseluruhan. Selain mengurus acara juga harus memperketat komunikasi dengan adik kelas juga gitu. Jadi cukup sulit ya. Namun alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar. Jadi sangat lega saat ini tuh setelah penutupan. Oke, kalau untuk tahun-tahun berikutnya nih Kak, dari untuk kakak tahun sendiri. berikutnya ya dimohon untuk lebih baik lagi, terus lebih diperketat lagi, komunikasinya lebih meriah lagi. Wow, kalau menurut kakak nih, ada gak sih kemungkinan mata lomba yang dilaksanakan di SGT itu bertambah gitu? Kan Ada. sekarang aja udah 18 ya, itu udah banyak banget. Ada, sebenarnya masih ada lomba-lomba FLS 2N yang gak dimasukin ke SGT. Oh, misalnya? Misalnya jurnalistik, cipta puisi. Nah, kalau seperti itu, dari mana nih kita ngambil untuk perwakilannya? Kan nggak ada di SGT seperti itu. Ada di program kerja selanjutnya, ada di program kerja Sekbid 8, yaitu ASF, Askara Sada Jiwa Fest. Oke, jadi Sekbid 8 ini bisa dibilang berpengaruh banget ya terhadap keberlangsungan atau prestasi di sekolah ini. Benar. Selain mencari bakat, mereka juga membangun atau membuat lomba-lomba yang sangat diminati oleh para siswa. Nah, mungkin seperti itu saja bincang-bincang bersama Wakil Ketua Pelaksana dari Smankes Got Talent. Saya Nida Martiani sebagai host kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.